Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 2 Ibnu Sina? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6. Muatan imtak kita adalah surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah maha dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Nah, dari muatan imtak ini kita diajarkan untuk selalu berbuat baik ya anak-anak ibu. Dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melengkapi kalimat rumpang berdasarkan percakapan. Yang kedua, menceritakan aturan di rumah dan tempat wisata. Yang keempat, manfaat mentaati aturan dan akibat jika tidak mentaati aturan di tempat wisata. Yang keempat, menentukan hasil pembagian 3 bilangan dalam soal cerita. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu melengkapi kalimat rumpang berdasarkan percakapan. Are you ready? Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ada percakapan antara Bu Guru, Beni, Edo, dan Siti. Mereka akan berwisata ke pantai. Nah, setelah kita membaca percakapannya, kemudian kita lengkapi kalimat rumpangnya ya. Perhatikan ya anak-anak ibu. Bu Guru berkata, "Anak-anak, kita akan berwisata besok ke pantai." Kemudian Beni menjawab, "Hore, saya senang bermain di pantai." Edo menjawab, "Apa yang akan kita lakukan di sana, Bu?" Bu Guru berkata, "Kita akan mengamati benda-benda di pantai. Ada benda yang selalu berada di pantai, ada juga yang biasanya tidak ada. Ada benda yang masih bisa kita pakai kembali. Ada juga benda yang bisa diolah menjadi benda baru." Kemudian Beni menjawab, "Berarti kita perlu membawa buku catatan dan alat tulis, Bu." Kemudian Bu Guru berkata, "Ya, Beni, kamu pintar sekali. Kalian akan bekerja dalam kelompok. Edo, tolong ibu mengelompokkan teman-temanmu ya." Kemudian Siti menjawab, "Kita juga boleh bermain pasir dan berenang di pantai ya, Bu." Nah, ini adalah percakapan antara Bu Guru, Beni, Edo, dan Siti. Sekarang kita lengkapi kalimat rumpangnya ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi kalimat rumpangnya. Yang pertama, anak-anak akan bermain kemana jawabannya? Ke pantai. Yang kedua, Beni bermain di pantai. Bagaimana Beni di pantai? Senang ya Beni. Beni senang bermain di pantai. Yang ketiga, kita perlu membawa dan Apa jawabannya? Kita perlu membawa buku catatan dan alat tulis. Yang keempat, anak-anak akan bekerja dalam apa? Dalam kelompok. Yang kelima, kita juga boleh bermain pasir dan berenang di pantai. Nah, ini dia. Kita sudah menjawab melengkapi kalimat rumpang ya anak-anak ibu. Selanjutnya kita lanjut. Nah, selanjutnya
Pada hari Minggu, Nina bersama keluarga pergi berwisata. Sikap mentaati peraturan apa saja ya yang ada di tempat wisata? Kira-kira apa ya Nana Ibu? Siapa yang tahu? Nah, kita lihat ya slide selanjutnya. Nah, ini dia aturan di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, mengantri saat membeli tiket. Yang ketiga, jika di kebun binatang tidak memberi makan hewan, dan jika di kebun binatang tidak memberi makan hewan sembarangan dan melewati pagar pembatas. Yang keempat, jika di pantai tidak berenang menjauh dari pantai. Yang kelima, menjaga barang bawaan. Ini adalah aturan di tempat wisata. Bisa Nana Ibu? Nah, dari aturan ini apa ya manfaatnya untuk kita? Nah, ini dia manfaatnya. Nah, ini dia manfaat mentaati aturan di tempat wisata. Yang pertama, menjaga keselamatan dan kenyamanan pengunjung. Yang kedua, kebersihan terjaga. Yang ketiga, suasana menjadi tertib. Nah, akibat jika tidak mentaati aturan di tempat wisata apa ya Nana Ibu? Yang pertama, berwisata tidak lagi menyenangkan ya. Yang kedua, fasilitas umum menjadi rusak. Yang ketiga, tempat wisata menjadi kotor. Nah, itu dia manfaat mentaati aturan di tempat wisata. Dan jika kita tidak mentaati aturan, ada akibatnya. Ya, seperti itu. Bisa dilaksanakan anak ibu? Nah, bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya soal cerita tentang pembagian bilangan. Deli membeli 3 buah cenderamata yang dikemas dalam 2 kardus besar dan 4 kotak kecil seperti Nina. 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Berapa banyak cenderamata dalam setiap kotak kecil? Nah, ini perhatikan ya Nana Ibu. Kita lihat bagaimana bentuk pembagiannya. Nah, ini dia penyelesaiannya. Banyak cenderamata dalam 1 kotak kecil adalah 32 dibagi 2 sama dengan 16. Kemudian 16 dibagi 4. Jadi berapa? 4. Jadi setiap kotak kecil berisi 3 buah cendera. Salah ya. 4 ya Nana Ibu. Hasilnya 4 buah cenderamata. Ini salah ya, bukan 3 ya, tapi 4. Bisa pembaginya ada 2 kali kita membagikan ya. Next, activity time. Silakan anak-anak ibu mengerjakan latihan buku tema 2B halaman 105 dan 112. Silakan anak-anak ibu upload di Google Classroom ya. Nah, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu berbuat baik ya anak-anak ibu, dan lakukan hal positif yang selalu ada di rumah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.